Di sosial media aku nggak pernah nyebut teman-teman yang follow aku tuh followers. Kayak siapa aku nggak patut diikutin. Mereka tuh teman-temanku semua. Oh even aku belum pernah ketemu tapi aku nganggapnya mereka tuh teman. Dan aku selalu berusaha setiap hari itu meng-share tamparan-tamparan online kalau kata anak-anak muda tuh sekarang. Padahal nggak ditampar ya. Tapi mungkin hatinya tertampar. Karena banyak sekarang anak-anak muda tuh yang bingung mau kemana. Bingung arahnya mau kemana. Ketika nemu pergaulan, dia terjebak dalam pergaulannya. Jadi ketika kita berkumpul di tempat seperti ini, kita sangat-sangat bersyukur. Banyak orang-orang yang pengen hadir di sini, yang nge-DM ku banyak. Tapi karena alasannya jauh, mungkin ada yang banyak kempes, ada yang mungkin lagi sakit. Karena ketika kita pengen menghadiri sesuatu, pasti banyak aja alasannya. Kata guru saya Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, beliau selalu bilang kayak gini. Orang-orang yang punya alasan klasik, entah itu ban kempes, ban bocor, stangnya bengkok, stangnya lurus sendiri. Itu alasan klasik semua. Ban kempes bisa dikompak, ban bocor bisa diganti. Apalagi selagi masih bisa jalan, kenapa harus banyak alasan-alasan yang notabene itu nggak terlalu ketat banget itu. Mungkin kalau misalkan, oh ya maaf, anak saya atau adik saya adalah kecelakaan, it's okay. Tapi misalkan, oh maaf kucing saya pincang bib, atau kucing saya lagi operasi jadi nggak bisa hadir majelis, kan alasannya nggak make sense gitu. Beberapa banyak loh yang kayak gitu. Kayak kemarin pas aku lagi hadir ke majelisnya beliau, ada pertanyaan dari salah satu akhwat ya, bib, apa hukumnya ketika kita sebagai pemuda, kita merayakan atau mengucapkan takziah atau selamatan kalau kata orang-orang Indonesia tuh kepada tetangga yang punya anjing, maaf, tapi anjingnya dioperasi. Jadi kita selamatan kepada anjing yang dioperasi. Kan itu pertanyaan kalau kata guru saya, PA. Kenapa harus ditanyakan pertanyaan seperti itu? Walaupun mungkin kakaknya belum tahu dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat konteks seperti itu, kita nggak bisa asal tanya yang mungkin pertanyaannya tuh nggak make sense dengan jawaban yang harus dijawab. Karena tema ini adalah Gen Z wants to be close with Allah, mungkin nanti yang berat-berat sama teman saya, kalau saya yang easy going aja. Berat bukan berarti ya Pak ya. Oke, emang teman saya suka ngelawak. Jadi teman-teman yang di belakang tuh kayak ada abang-abang, masya Allah, mohon izin berbicara di sini. Gen Z wants to be close with Allah. Teman-teman banyak yang curhat kepada saya ketika di sosial media, pengen taubat atau pengen mencari lingkungan yang baru, tapi nggak ada yang pendukung, nggak ada lingkungan yang mendukung. Tapi masya Allah teman-teman di sini dapat wadah dari kelas upgrade diri yang dikelola mungkin oleh Kang Dik-Dik. Kita harus bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita di sini. Banyak teman-teman yang pengen hadir ke majelis tapi punya alasan lagi seperti ini. Maaf kak, aku nggak bisa hadir majelis karena aku belum bisa jadi orang baik, atau aku belum soleh, aku belum baik. Aku belum baik dan sebagainya. Justru tempat-tempat seperti ini, orang-orang yang hadir di majelis taklim atau majelis ilmu dan sebagainya, mereka tuh sedang berproses menjadi diri yang lebih baik lagi. Bukan udah baik, sedang berproses. Tapi orang-orang awam atau orang-orang yang belum mau hadir ke majelis selalu bilang gitu, aku nggak mau hadir ke majelis karena aku belum baik, aku belum soleh, aku masih banyak dosa. Justru di tempat ini kita mencari ketenangan, mencari ilmu. Untuk apa? Untuk berproses menjadi lebih baik lagi. Karena kalau misalkan seseorang yang suka bermaksiat tapi nggak mau bertobat, buat apa? Makanya ketika teman-teman mungkin di antara kita semua ada yang masih suka bermaksiat, kita jangan putus asa. Aku udah bermaksiat aja, ntar tobat nggak tahu diterima apa enggak. Hei, jangan seperti itu. Allah tuh sangat-sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Ketika kalian berbuat maksiat, lalu taubat, lalu maksiat, taubat, maksiat, taubat lagi, it's okay. Itu bukan mempermainkan Allah.
Kalian sedang berproses untuk apa? Untuk mencari benar-benar kita taubat tuh nggak main-main. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu. Ketika kita berbuat maksiat, taubat, terus sampai bosan. Sampai bosan di mana? Sampai bosan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah bosan, kita bisa tenang, lurus. Kita nggak pernah tahu di taubat mana kita diangkat, dipanggil sama malaikat pencabut nyawa. Jadi buat kita semua nih, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa atas rahmatnya Allah. Kalau kita sudah berpikir pendek, udahlah, aku bermaksiat, udah dosa, diri aku udah kotor, udah gak pantas lagi berbuat kebaikan. Hey, orang yang pernah membunuh 99 atau berapa kali pun ketika taubat kepada Allah, pasti diterima. Pasti diterima. Innallaha yuhibbut tawabin. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Makanya ada kata-kata yang selalu aku ingat dari Al-Ustadz Adi Hidayat. Mungkin teman-teman pernah dengar. Allah jauh lebih mencintai orang-orang yang bertaubat, pendosa, maksiat, pelaku maksiat yang bertaubat di jalan Allah dibandingkan orang soleh tapi nggak pernah ngaku salah, merasa dirinya paling benar, nggak pernah merasa dirinya berdosa. Itu kode bagi kita mungkin yang sering melakukan maksiat, yang sering melakukan dosa yang tanpa disengaja maupun disengaja. Karena kalau kita berbicara tentang taubat, wallahi nikmat ketika kita tuh sudah mendapatkan ketenangan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sibuk minggunya, ada yang harus nyapu dulu, ada yang harus bantuin kucing ngelahirin dulu. Tapi Masya Allah teman-teman digerakkan kakinya untuk hadir ke sini, ke Tangerang. Berarti kan Allah menggerakkan hati kalian untuk hadir ke acara seperti ini. Aku selalu ingat salah satu ucapan, mungkin kalian teman-teman kenal Hawariyun. Ya, beliau salah satu sahabat saya. Beliau selalu bilang seperti ini, kita tuh harus bisa mentadaburi kehidupan kita semua tuh secara nggak kebetulan. Kita nih, aku bisa di sini atau kalian bisa hadir di sini, itu bukan semata-mata kebetulan aja ini mah lagi kosong. No, we don't need to be like that. Kita nggak harus seperti itu. Kita bisa hadir ke acara ini, yakinkan sama diri kita bahwa kita datang ke sini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati kita digerakin sama Allah. Karena hati kita masih suci, masih lembut. Kalau hati kita udah kotor, udah banyak titik hitam, kalau kita buka hitam mungkin bukan merah, kita mungkin gak tahu seberapa dosa yang sudah banyak kita kerjakan. Tapi Masya Allah tabarakallah, Allah pengen hati kita tuh kembali putih, kembali bersih, bercahaya dengan acara-acara seperti ini. Al-Habib Ahmad Bafalgi pernah bilang kepada saya, Fadil, kebanyakan anak-anak muda tuh sekedar hadir majelis tapi nggak tahu keutamaan seperti apa, nggak tahu keutamaan hadir di majelis seperti apa. Mungkin sekedar cuman karena yang ngisi materi ganteng banget. Contoh aja ya Bapak Risyad ya, contoh aja. Kita nggak pernah tahu, makanya ketika kita udah masuk ke wilayah ini, kita ubah niat kita. Kita ubah niat kita, ya Allah, hamba datang ke sini niatin hanya karenamu ya Rabb. Dan juga untuk menyenangin hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan teruntuk teman-teman jangan lupa niatin buat kedua orang tua kita. Kita hadir ke sini jangan egois. Yang hadir kan cuma saya. Tapi kan kalian masih punya orang tua. Mungkin yang masih punya, insya Allah, ataupun yang sudah tiada, tetap diniatin. Ya Allah, hamba niat hadir ke majelis taklim seperti ini atau majelis ilmu. Hamba bawa niat orang tua hamba hadir di sini ya Rabb. Kalau kita udah bawa hadir orang tua di sini, kita dapat pahalanya. Tapi kalau kita cuman hadir, cuman sekedar udah snap Instagram atau story dan sebagainya, produktif banget si fulan. Contoh, kan bisa aja asumsi publik itu beda-beda. Makanya kita jangan pernah selalu fokus sama orang-orang yang menghujat atau
si paling soleh, si paling gamis, si paling sarungan, si paling alim. Jangan seperti itu. Kita harus bisa jadi orang bodoh amatan. Mau dibilang so alim, so alim, mending so alim, mending beneran alim sih. Nggak cuma so-soan doang, tapi kan berproses. Para pelaku maksiat tuh sebenarnya sedang berproses juga untuk mencari jati dirinya. Mereka tuh nggak semata-mata berbuat dosa dan sebagainya, pasti ada hati setitik kecil pun yang dimana mereka tuh pengen bertobat, cuma belum ketemu jalannya seperti apa. Dan Allah tuh sering kode-kode sama kita, cuman kadang kita tuh nggak paham, nggak peka kayak dia, nggak peka. Astagfirullah. Allah tuh selalu mode loh. Misalkan nih kita buka story nih, buka Instagram atau siapapun ada jadwal majelis, kok bisa jadwal itu muncul di kita? Kok bisa ada FYP-nya Rishad datang ke FYP-nya kita? Itu semata-mata kode kalau kita mikirnya ke situ. Oh pas banget kita lagi butuh amalan ini. Oh pas banget ini lagi di bulan puasa, ternyata ada amalan-amalan seperti ini loh. Kok bisa ada video Rishad lagi ngebahas tentang ini, kok relate banget sama diri kita? Kalau bukan atas izin Allah, kenapa harus Rishad yang datang? Kenapa nggak video-video yang pargoet, yang bercanda-canda? Kenapa harus Rishad? Kan kegiatan lagi dia tuh. Kalau kita nggak mikir seperti itu, kita nggak bakal bisa dapat kodenya Allah, nggak bakal bisa dapat hidayahnya Allah. Mungkin teman-teman di antara kalian semuanya tadi pagi buka TikTok, scroll dulu kan biasa gitu, sebelum tidur scroll TikTok, nanti setelah tidur yang dicari handphone mungkin. Tapi kayaknya kelas upgrade diri yang dicari itu langsung Quran, Masya Allah tuh, langsung kitab, langsung ngelihat story-nya Rishad, kan bermanfaat gitu. Jangan cuma sekedar bangun tapi nggak ada apa-apa. Dan aku selalu ingat juga ucapannya dari salah satu almarhum, yaitu almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau selalu bilang, mungkin teman-teman yang udah mengamalkan ataupun belum bisa didawamkan kembali. Beliau dulu pernah cerita, ada satu video yang membuatku nangis. Ini salah satu tamparan terbesarku waktu itu. Ketika beliau Beliau cuma lupa membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Dan setelah itu beliau tuh bermimpi meninggal. Serem. Beliau kan Arab Indonesia masih lucu-lucu bahasanya tuh. Beliau bilang, saya cuma lupa. Astagfirullahaladzim, kata beliau. Saya lupa mengamalkan suratul Al-Mulk sebelum tidur. Dan beliau bermimpi meninggal. Beliau ketakutan, gak ada orang yang menolong. Yang dibawa cuma amal-amal yang selama kita kerjakan di dunia. Dan ternyata ketika beliau terbangun dari mimpinya, beliau langsung nangis. Ya Allah, hamba bersyukur bisa kembali lagi ya Rabb. Padahal cuma mimpi. Tapi saking Masya Allah tabarakalnya, beliau tuh langsung mengamalkan apa yang benar-benar di dalam mimpi itu. Mungkin itu kode dari Allah biar kita istiqomah membaca surat Al-Mulk. Karena suratul Al-Mulk kita dapat pertolongan dari surat Al-Mulk. Mungkin nanti teman-teman mungkin ada yang bisa maju. Ada yang tahu konten saya mungkin sambung ayat. Nanti ada hadiahnya lagi. Aku tuh senang ngebuat suasana kadang tertawa kalau di sosial media, kadang ngebuat orang tertampar. Itu komen-komen yang aku dapat akhir-akhir ini. Bang Fadil siangnya lucu-lucuan, receh-recehan, tapi kalau udah malam bikin aku nangis, bikin aku tobat. It's not because of me, it's because of Allah. Kok bisa Allah, tadi aku bilang lagi, kok bisa Allah menggerakin hatiku biar terus, mau itu tentang yang kematian, mau itu taubat, kita harus bisa meng-share kebaikan. Kalau misalkan kita punya media sosial, punya handphone, kita nggak manfaatin buat apa? Toh nggak ada notif dari doi buat apa? Oh mungkin ada yang punya ya. Saya sih single lah, bukan jomblo. Beda.
Tuh. Kalau ini jomblo, kalau saya single. Jadi, ayo Pak, benar kan Pak? Anda masih jomblo kan? Oh enggak, punya Allah katanya, Masya Allah. Emang kalau ngomong sama orang-orang salah itu gitu? Tuh kan, kegeeran dulu beliaunya tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman Gen Z itu gimana sih Bang cara misalkan dekat sama Allah, dekat sama perkumpulan baik, dekat sama yang ngebuat hati kita tuh tenang gitu. Ya hadir seperti ini, berkawan dengan orang-orang saleh, berkawan dengan teman-teman yang selalu mengajak kebaikan. Makanya ketika teman punya teman yang mengajak dalam kebaikan, pegang, genggam. Jangan bilang so alim, no, jangan. Akhi atau apa? Ukhti ya, ukhti. Atau misalkan terlalu formal, brother, gitu. Atau misalkan Pak, gitu. Udah sholat belum? Gitu. Kan biasanya anak-anak kan kalau ukhti, akhi, terlalu agamis banget gitu kan, terlalu Masya Allah gitu. Kayak langsung, kita ganti kosakatanya. Brother, udah sholat belum gitu? Bentar lagi push rank. Mungkin teman-teman ada yang main ML tapi aku enggak. Richard main. Oh baca Quran, Masya Allah. Emang beda mainannya, orang soleh itu beda. Bukan ML ya, Quran. Tapi bukan dimainin, dibaca, dipahami. Jadi ketika kita punya teman-teman soleh, cobain, ada 5 orang nih. Ada 5 orang. Ada satu aja yang ngajak. Kira-kira 4 orang ini lagi ketika lagi main ML atau dan sebagainya lah. Main PUBG, push ring dan sebagainya. 4 orang ini ketika diajak sama satu orang untuk sholat, ketika adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika udah adzan, kira-kira mereka tuh bakal langsung hadir gak? Langsung bakal, ayo gasken kalau kata orang sekarang tuh. Pada mau gak? Coba secara logika deh. Jarang. Sekalinya pun ada pun jarang. Tapi sebaliknya ketika ada 4 orang yang mengajak satu orang, walaupun itu lagi push rank, bentar nih lagi mau chicken dinner, misalkan. Mau gak mau, satu orang itu ikut walaupun niatnya elah karena gak enak sama temen ini, karena gak enak sama diajak sama ini, karena takut apa namanya, gak enakan lah pokoknya orangnya. Kan kita gak pernah tahu, dari mulai gak enakan, nanti jadi enakan. Dari mulai awalnya pura-pura, jadi beneran. Dari mulai awalnya tuh bercanda-canda, jadi gak bercanda-canda. Kita jangan pernah melihat itu dalam satu sisi. Kita melihat aspek kedepannya nih. Jangan cuma mikir sekali. Oh ternyata sekarang tamparan tentang taman kematian. Tapi mikirnya ke depan. Kita semua bakal mati. Bakal meninggal. Bakal nggak selamanya di dunia ini. It's gonna be forever in this world. Kita bakal pindah alam. Tapi kalau misalkan kita mempersiapkan, kita nggak bakal malah takut. Kita nggak pernah tahu nih, mungkin ini hari terakhir kita di dunia, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tuh besok tuh masih ketemu teman kita atau enggak. Kita nggak pernah tahu. Mungkin aku ini hari terakhir di sini, pertama dan terakhir kita nggak pernah tahu. Oh bang, jangan ngomong gitu bang. Iya benar, jangan ngomong gitu. Tapi kita harus bisa mendapati pelajarannya. Biar apa? Biar kita berhati-hati ketika berbuat sesuatu. Kalau kita memikir semuanya aspek kehidupan yang kita temukan itu, kita cantumkan dengan apa yang ada di Al-Quran, itu sebagai petunjuk. Misalkan lirik lagu, apa lirik lagu ya? Aku udah jarang dengerin lagu. Apa sih? Cile. Gak tau lagu saya. Itu kan tentang apa? Anak soleh ya? Karena kalau itu lagu anak soleh, saya kayak gak tahu lagu sih. Saya lebih sering Jangan nyanyi saat anak. Emang boleh senging ini. Boleh dong. Nah, jadi kalau misalkan kita kadang misalkan dengerin lirik lagu atau teman-teman ada yang dengerin lagu ataupun tidak, kalau kita ngebaca lirik lagunya, misalkan tentang cinta, tapi kalau kita ubah cinta itu bukan kepada manusia, tetap kepada manusia, tapi dengan manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal menjadikan, misalkan tentang, lupa aku judulnya tuh kalau nggak salah A Million Dreams, tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Itu kan tentang kita bermimpi, tentang kita tuh mencintai seseorang. Tapi kalau kita ubah konteks orang itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo,
Kita jadi anak muda itu, jadilah anak muda yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang kencang. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya. Jangan malas untuk berucap sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa teriak-teriak, kita bisa ngereok-reok. Masa kita cuma ngucapin salawat nggak bisa? Betul apa betul? Betul. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ingin melakukan taubat, ini kita bahas taubat lagi, karena masuk poinnya dengan Gen Z wants to be close with Allah. Karena kalau kita belum ke-trigger dengan suatu problem yang dimana itu membuat kita tuh down. Makanya ketika kita menasihati seseorang, kita harus dulu tahu jamnya kapan, kondisinya kapan, ketika lagi momen apa. Teman-teman bisa kan menasihati teman-teman kalian yang sedang berpacaran ataupun sedang ya you know lah, kayak gitu lah pokoknya. Bisa gak? Akhi jangan lakuin itu haram. Ketika lagi ada yang minuman yang haram. Akhi jangan dong, itu haram. Kira-kira mereka bakal denger gak? Bakal dicuekin, bakal dicengin. Apa sih? So asik banget loh. Tapi misalkan kita nunggu momen yang pas, ketika ada sebuah sejoli yang putus cinta atau ya putus ya. Putus ya. Ketika sedang broken itu, putus nih, break out. Itu momen yang pas ketika kita buat memberikan nasihat kepada mereka. Makanya jangan heran ketika orang yang putus karena cintanya minta nasihatnya sama orang yang jomblo. Karena orang-orang jomblo dinilai kebijaksanaannya, kata si orang yang sedang berputus cinta. Risha tuh udah sayang. Masya Allah. Aku kalau misalkan sama Risha tuh selalu terhibur. Dia tuh selalu ngelawak. Iya, kalau makanya dia tadi nanya, Ki, kita kayaknya stand up comedy aja ya nanti. Emang Masya Allah beliau. Iya, tadi kata dia lagi, kita nyanyi aja yuk. Boleh. 50. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita punya teman yang sangat-sangat positif, kita pun bakal terbawa. Walaupun kita belum sepositif itu. Walaupun kita belum sebaik teman kita, tapi ketika kita berkumpul di tempat yang baik, mau gak mau, wallahi mau gak mau, kita bakal kebawa. Walaupun cuman pertama tuh kayak cuman sekedar, Masya Allah, dia ternyata sholatnya 5 waktu, yang lain 7 waktu, jangan gitu. Atau mungkin Masya Allah dia udah ngamalin sholat sunnah, ngeliat orang ada yang sholat sunnah 2 atau tahajud, kan kita nggak tahu hati orang tuh bakal tergerak kapan. Makanya ketika kita berbuat sesuatu, kita niatin, ya Allah kita pengen buang sampah nih, pengen niatin buat biar bersih, buat mentadaburi alam dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu, ada orang yang ngeliat, Masya Allah, fulan itu ngambil sampah itu dibuang ke tempat sampahnya, hati aku tersentuh. Itu ketulah bisa kan. Kan karena temen gue seperti ini, jadi aku mulai tertular. Mungkin dia lagi terngiang sama Ganta. Itu. Di fallback sama Ganta. Insya Allah. Langsung kegeeran tuh. Udah, cukup. Gak usah terlalu gitu. Ya, karena beliau tuh suka bercanda. Nah, perihal ketika kita tuh bang, tapi aku tuh susah mendapatkan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, lingkungan yang mengajari kebaikan. Aku tinggal di pelosok, aku tinggal susah pokoknya sama majelis-majelis seperti itu. Terus gimana bang? Kan masih ada apa? Ada handphone, ada sosial media. Kalian belajar di YouTube, it's okay. Tapi tetap hati-hati. Jangan cuma sekedar cap, cip, cup, kembang uncup. Nanti jadinya bingung. Cari guru yang pas. Walaupun kita belum dapat guru secara real life, walaupun tetap diusahakan, karena beda loh. Guru yang orang teman-teman yang punya guru secara real life, itu batinnya tuh dapat, berkahnya tuh dapat. Percaya sama berkah.
Ketika teman-teman percaya dengan adanya berkah, kalian gak bakal bosen dengan hadir-hadir ke majelis-majelis seperti ini. Bertemu tatap langsung, waktu kalian dibuang untuk apa? Tapi untuk yang bermanfaat. Gak cuma sekedar buang-buang waktu, main game dan sebagainya, tapi digunakan dengan yang bermanfaat mungkin. Makanya ketika kalian punya momentum, punya sosial media, punya YouTube dan sebagainya, cari yang baik-baik, cari yang sangat-sangat bisa. Aku belum sesoleh itu, tapi aku juga mau membantu buat perkembangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kata gurunya Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf itu Dr. Segaf Baharun, beliau selalu bilang, beliau cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, tahu gak? Yang kita dapati ketika kita membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sekecil-kecilnya balasan, kata beliau, ketika kita fokus membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sekecil-kecilnya kita nih dapat balasan. Ketika kita sakaratul maut, ruhnya Nabi Muhammad SAW itu hadir di sebelah kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita harus yakin, kita bersalawat walaupun kita dalam keadaan subhanallah, keadaan maksiat, tapi kita mengucap salawat itu tetap sampai ke Nabi Muhammad SAW, tetap sampai ke Rasulullah SAW. Makanya ketika kita punya lisan di jalan, itu mungkin kalian ada yang suka masih karaoke atau wongko nene, misalkan kayak gitu contohnya. Coba kita ubah sedikit-sedikit aja, kayak sambil salawatan atau sambil zikir. Kita nggak pernah tahu siapa tuh ketika kita lagi bawa motor tertabrak. Tapi jangan sampai ya, kita tetap baca doa sebelum kita berangkat kemana-mana. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita bikinnya, kita nggak pernah tahu di mana, jam berapa, kapan kita bakal wafat. Wallahi kita bakal selalu berhati-hati setiap harinya. Ketika buka postingan, kita lihat dulu, oh ini ada yang aurat-aurat atau berbuka-bukaan. Berbuka-bukaan itu apa sih? Maksudnya buka puasa, buka botol. Kita nggak pernah tahu ketika kita lagi buka apa atau lagi melihat apa, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kalau kita melihat semua aspek, semua kehidupan yang kita jalanin, oh kita ketemu sama Rishad, kan nggak mungkin Allah mempertemukan Rishad sama aku, sama kalian semua di sini atas izin Allah. Gak mungkin, pasti ada reason di balik itu semua, ada maksud di balik itu semua. Gak mungkin Allah cuma semata-mata hadirkan aku dan Rishad ke sini atau teman-teman dari sini tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada salah satu quotes, apa sih? Semangat banget saya, karena di belakang saya ada support system, bukan sound system ya. Nah, ada salah satu quotes dari salah satu temanku. Muda tanpa karya jauh lebih menyakitkan dibandingkan muda tanpa cinta. Cuak bukan gitu. Muda tanpa karya jauh lebih menyakitkan dibandingkan muda tanpa cinta. Quotes di sini, subtitle aja. Kenapa bisa begitu? Banyak anak-anak muda yang fokus sama cintanya walaupun bukan yang halal. Kenapa sih harus buru-buru? Bisa gak sih tahan dulu gitu? Tahan sebentar, nanti ketika ada waktunya, nanti insya Allah dapat yang pas. Bang, tapi kan aku pengen dapat suami yang sesoleh itu. Misalkan, kita ngaca dulu sama diri kita. Kira-kira diri kita udah pantas belum dapat spek yang seperti dia? Kalau diri kita belum merasa pantas, belajar lagi, hadir ke majelis lagi, ilmu agamanya diperdalam lagi. Kalau kita langsung udah, Masya Allah, andai aku bisa sama dia. Kan biasanya tuh ada beberapa pendakwa yang memamerkan ketampanannya. Jujur aku, kalau opini aku,
kurang setuju. Walaupun semua manusia mungkin ada kalanya seperti itu, tapi terkadang tuh kayak gimana ya? Bukan antum Syah. Terkadang tuh seperti kayak kita nggak pernah tahu syahwatnya seseorang tuh muncul karena siapa. Kalau misalkan kita melihat yang udah menghayalkan sesuatu, kita nggak pernah tahu syahwat kita bakal tumbuh karena siapa. Mau yang ikhwan yang akhwat. Dan wallahi teman-teman, kalau misalkan diri kita biasa melihat yang baik-baik ataupun yang sangat-sangat bermanfaat, kita berbuat kebaikan deh. Ketika kita melihat yang maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bakal jijik, bakal benci. Kita bakal nggak setuju, bakal udah bodo amat, nggak ini. Tapi kalau kita biasa melihat yang maksiat, melihat perbuatan dosa, ketika kita melihat kebaikan, amal soleh, ada peluang sedekah, kita nggak, udah cuek aja. Oh udahlah, ada orang lain yang sedekah. Padahal yang di alam kubur sekarang nih, yang jarang sedekah tuh bilang ke Allah, oh Allah, send me back, send me back. Send me back. Panggil aku ya Allah. Balikan aku ke dunia buat sedekah. Berbuat kebaikan. Walaupun cuma 3 menit. Walaupun cuma 5 menit. Tetap mereka tuh butuh balik lagi ke dunia buat berbuat kebaikan. Nah, itu menjadi muhasabah bagi diri kita, buat reminder. Kita jangan sia-siakan. Kita masih ada peluang kebaikan, masih ada peluang sedekah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan itu. Fahim tuh? Insyaallah. Nanti kita lanjut dengan sahabat tergokil saya. Ada Akang Rishad ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh beliau. Nanti mungkin kalau misalnya ada waktu, aku sedikit ada pengen main games, ada hadiahnya. Aku suka berhadiah-hadiah kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalnya ada waktu ada salah katanya, mohon dimaafkan, bisa diganti dan dilanjut sama Kang Risha. Sallu ala Nabi Muhammad.